Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam video saya yang kedua untuk mata kuliah Jaringan Komputer dan Komunikasi Data. Untuk kali ini masih sama seperti video sebelumnya, kita mengerjakan sebuah tugas yang mana tugas tersebut dikerjakan di paket Tracer Cisco. Untuk tugas kali ini berjudul Investigating the TCP/IP and OSI Models in Action. Untuk tugas kali ini terdapat beberapa objektivitas. Maksud saya satu objektivitas dengan dua bagian. Yang pertama, bagian pertama examine HTTP web traffic, dan yang bagian kedua display elements of the TCP/IP protocol suite. Oke, bisa kita langsung mulai saja. Untuk yang pertama, pada PT activity ini kita bisa klik doc terlebih dahulu sama seperti video sebelumnya agar memudahkan untuk melakukan setting-setting konfigurasi pada topologi yang sudah ada di belakang PT activity ini. Oke, untuk tugas kali ini terdapat dua part seperti yang saya bilang sebelumnya, dan masing-masing partnya itu terdapat step 1, 2, 3. Dan untuk part yang kedua terdapat beberapa step, yaitu step 1 hanya step 1 saja dengan ditambah challenge kali ini. Oke, kita masuk pada part 1 atau bagian 1, yaitu examine HTTP web traffic. Untuk tugas kali ini kita diminta melakukan setting terhadap web client. Di sini sudah ada beberapa instruksi atau tutorial yang ada di sebelah kiri saya. Untuk yang step pertama, di sini diminta kita klik simulation mode, yang mana akan mengubah dari mode real time ke dalam mode simulasi. Untuk simulasi mode ini terdapat pada pojok kanan bawah. Oke, kita klik di sini. Kemudian kita select HTTP from the event list filters. Oke, karena di sini memang sudah ada, kita bisa pastikan kembali. Kita klik edit filters. Nah, masing-masing tabnya ini memang ada beberapa bagian, yaitu pada IPv6 terdapat ARP, DNS, BGP, dan lain sebagainya. Kemudian pada tab IPv6, maksud saya sebelumnya IPv4. Untuk yang IPv6 ini juga sama. Sini terdapat beberapa pilihan, DCPV6, ACMPv6, dan lain sebagainya. Nah, untuk kali ini kita diminta untuk memunculkan atau memilih checkbox HTTP. Untuk HTTP ini terdapat pada tab MISC. Nah, di sini sudah kita klik. Kalau misalkan sebelumnya belum kita klik HTTP, mungkin kita bisa pastikan untuk klik HTTP-nya kembali. Kemudian kita bisa tinggal close saja. Oke, kita kananin agar menjadi tengah supaya lebih mudah. Untuk step selanjutnya kita diminta untuk generate web HTTP traffic. Untuk instruksi yang pertama kita klik pada web client. Kemudian kita pilih desktop tab. Kemudian kita klik web browser. Oh ya, sekedar informasi, untuk tab desktop ini memang banyak beberapa pilihan ya. Kita bisa melakukan simulasi seperti pada komputer sesungguhnya. Sini kita bisa melakukan simulasi IP configuration, dial up, terminal, command prompt, bahkan hingga melakukan user apps manager. Tapi untuk tugas kali ini kita memang diminta hanya untuk munculkan web browser. Kita klik web browser yang ada. Nah, di sini akan muncul untuk URL yang akan kita masukkan.
Dalam instruksi tugas di sini memang sudah diminta untuk kita masukkan www.osi.local. Kemudian kita klik go. Setelah itu kita minimize. Kemudian untuk step selanjutnya kita diminta klik capture atau forward sebanyak 4 kali. Dan kita bisa melihat apa yang akan terjadi pada event list. Kita klik capture atau forward. 1. Oke. Di sini akan muncul sebanyak 4 dalam daftar event list di sini. Oke. Kemudian dalam instruksi terdapat sebuah pertanyaan, yaitu apa yang akan terjadi pada web client web browser page. Oke. Mungkin kita bisa buka. Kebetulan tadi belum kita close, kita hanya minimize saja. Oke. Untuk feedback, setelah kita lakukan klik capture ini, di sini sudah muncul ya bahwasanya web server itu sudah successfully access the homepage for web server. Yang artinya memang web client sudah berhasil meminta request kepada web server, dan tentunya web server juga sudah berhasil mengirimkan request tersebut atau request tersebut kembali kepada web client. Di sini kita bisa close saja. Untuk step selanjutnya pada step 3, yaitu kita diminta untuk mengekspor dari setiap bagian masing-masing HTTP paket. Oke, mungkin kita bisa buka untuk yang pertama terlebih dahulu, yaitu HTTP paket yang pertama. Di sini bisa kita tinggal langsung klik saja. Di sini terdapat beberapa informasi, yaitu informasi terkait dengan OSI model dan juga outbound PDU details. Di sini juga kita bisa melihat informasi terkait dengan inlayers-nya dan juga outliers. Ya, sekedar informasi, untuk HTTP yang paket pertama ini kita membukanya pada device web client. Di sini kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang ada, yaitu what is the text displayed next to the layer 7 label. Oke, kita klik pada layer 7 di outliers. Di sini terdapat informasi bahwasanya HTTP client mengirimkan permintaan HTTP request kepada server atau web server dalam arti di sini. Di sini juga kita bisa melihat dan juga kita bisa menjawab kembali beberapa pertanyaan yang ada, yaitu klik next layer atau layer 4. Di sini kita bisa melihat beberapa informasi pada layer 4. Terdapat informasi bahwasanya TCP source atau tujuan portnya itu berasal dari port 1025 dengan tujuan port atau destination port yaitu port 80. Untuk layer berikutnya di sini juga kita bisa melihat bahwasanya destinasi IP yang dituju adalah 192.168.1.254 dengan tujuan atau source IP-nya adalah 192.168.1.1. Di sini kita bisa melihat juga kembali beberapa informasi lainnya, itu terdapat di layer 2. Ini adalah terkait dengan MAC address-nya. Nah, di sini juga terdapat ada layer 1 juga. Di sini terkait dengan port flash Ethernet-nya. Oke. Untuk selanjutnya kita bisa mengklik outbound PDU details tab. Nah, di sini kita bisa melihat informasi-informasi yang ada. Bisa dibilang informasi pada outbound PDU details ini jauh lebih detail, jauh lebih lengkap daripada OSI model ini. Di sini kita bisa
melihat ada informasi terkait dengan Ethernetnya, kemudian ada IP. Di sini juga kita bisa lihat. Sini kita bisa melihat IP tujuannya dari IP 192.168.1.1 dengan tujuannya 192.168.1.254 untuk tujuan IP-nya. Di sini juga kita bisa melihat informasi terkait dengan TCP-nya. Di sini kita bisa melihat informasinya. Tujuan dari portnya adalah port 80, kemudian untuk asalnya yaitu port 1025. Nah, di sini juga kita bisa melihat informasi HTTP request-nya yaitu oc.local, yang mana memang tadi sudah kita request dari web client menuju web server. Untuk outbound PDU details ini memang menggambarkan dengan apa yang ada di sini, layer 7, 654, 32 hingga 1. Kemudian kita buka kembali pada HTTP paket untuk bagian yang kedua. Di sini kita bisa melihat bahwasanya ini adalah device yang saya buka dalam device web client juga. Nah, di sini yang terhighlight hanya pada layer 1 outliers, yaitu bagian informasi terkait dengan fast Ethernet-nya. Kemudian kita juga buka kembali pada HTTP paket yang ketiga. Device di sini adalah device pada web server. Klik. Nah, di sini kita bisa melihat informasi yang ada. Untuk informasi di sini memang kita bisa melihat di mana tab PDU yang muncul itu terdapat dua buah tab, yaitu inbound dan outbound. Yang mana inbound ini menggambarkan pada in layers, dan juga outbound ini menggambarkan pada outliers di sini. Sini kita bisa melihat bahwasanya terdapat beberapa layer dari setiap masing-masing in layers dan juga outliers. Kita bisa melihat pada layer 1 di sini ada informasi terkait dengan port fast Ethernet-nya, masih sama seperti HTTP paket sebelumnya. Kemudian di layer 2 pun juga sama, kita bisa melihat informasi MAC address yang ada. Kemudian pada layer yang ketiga kita bisa melihat bahwasanya source IP-nya berasal dari IP 1.1 dengan destination IP-nya yaitu 1.254. Kemudian itu masuk atau menuju kepada bagian web server yaitu outlier di sini. Sini juga kita bisa melihat bahwasanya source-nya itu adalah port 80 jika kita membaca dari outliers atau layer 4 yang ada, dengan destination portnya adalah 1025. Kemudian kita coba buka untuk inbound PDU details. Di sini juga sama seperti HTTP paket sebelumnya. Sini terdapat informasi yang jauh lebih detail. Sini kita bisa melihat untuk Ethernet-nya, IP, TCP-nya, hingga HTTP request-nya. Sini kita bisa melihat pada bagian IP-nya yaitu source IP-nya 1.1 dengan destination IP-nya yaitu 1.254. Begitupun juga dengan bagian TCP. Kita bisa melihat untuk source port-nya itu yaitu port 1025 dengan destination portnya adalah 80. Tentunya untuk HTTP request-nya juga kita bisa melihat bahwasanya ada request yang diminta yaitu menuju dari web client menuju web server, yaitu yang diminta adalah www.oc.local. Kemudian kita juga buka pada bagian outbound PDU details. Sini juga sama, terdapat beberapa informasi PDU yang jauh lebih detail daripada bagian OC model. Di
sini kita bisa melihat ada source IP-nya pada bagian IP yaitu 1.254, kemudian ada destination IP-nya 1.1 dengan TCP-nya yaitu untuk source-nya 80 dan destination port-nya 1025. Sedangkan untuk HTTP response-nya pun berbeda dengan pada inbound PDU detail. Di sini adalah apa yang diminta, dalam artian adalah isi yang diminta pada www.oclocale tadi. Sini kita bisa melihat informasinya yaitu content type-nya teks _HTML. Oke, kemudian kita coba buka untuk HTTP paket yang terakhir atau yang keempat. Di sini kita bisa melihat bahwasanya hanya yang muncul yaitu inbound PDU details. Nah, di sini kita bisa melihat untuk device yang dibuka saat ini adalah device pada web client atau HTTP client-nya. Di sini terdapat beberapa informasi juga pada bagian in layers ini. Kita bisa melihat pada bagian layer 1 terdapat flash Ethernet-nya, kemudian layer 2 juga masih sama informasi MAC address-nya, kemudian layer 3 yaitu untuk source IP-nya 1.254 dan destination IP-nya 1.1 dengan tujuan portnya adalah 1025 dan asal portnya adalah port 80. Nah, jika kita breakdown masing-masing HTTP paket ini sebenarnya memang berbeda di masing-masing bagian. Jika diibaratkan adalah seperti ini pada bagian HTTP paket 1, di sini bisa dikatakan web client merequest sesuatu, bisa diartikan seperti itu kepada web server. Kemudian pada HTTP paket yang kedua, web servernya menerima apa yang dikirimkan dari web client. Kemudian pada HTTP paket yang ketiga, web server mengirimkan apa yang diminta pada web client. Di sini kita bisa melihat bahwasanya pada bagian in layers dan out layers juga ter-highlight ya. Itu disebabkan karena seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwasanya web server sudah merespon apa yang diminta web client. Dalam hal ini adalah permintaan request dari www.oc.locale. Di sini kita bisa melihat web servernya merespon, bisa dibilang seperti itu, kemudian mengirimkan apa yang diminta oleh web client. Sehingga pada bagian HTTP paket yang terakhir atau yang keempat, web server mengirimkan hal tersebut kemudian diterima oleh web client. Untuk penjelasan HTTP paket pada masing-masing bagian yang terdapat dalam event list seperti itu. Jadi memang intinya setiap bagian di sini memang mencerminkan atau menggambarkan prosesnya masing-masing. Karena setiap masing-masing proses ini akan memberikan informasi pada in layers ataupun out layers yang ada. Begitupun informasinya akan muncul pada bagian PDU details yang mereka masing-masing. Kemudian kita juga bisa masuk ke dalam part yang kedua atau bagian kedua. Di sini dalam instruksi tugas kali ini kita diminta untuk display elements of the TCP/IP protocol suite. Oke. Sama seperti bagian yang pertama, kita diminta untuk in the event list filters visible event section click show all. Jadi kita diminta untuk memunculkan semua event list yang ada. Klik kembali, oke. Di sini pada simulation panel event list di sini muncul beberapa type-nya.
Sini terdapat tag dari DNS, ARP, TCP, dan juga yang sebenarnya saya sudah jelaskan yaitu HTTP. Oke, untuk yang selanjutnya adalah pada bagian yang kedua atau part kedua, kita bisa melihat step satunya. Untuk event list filternya sudah kita klik show all, sudah muncul semuanya. Pada simulation panel ini sudah kita bisa lihat event list ini sudah muncul semuanya. Kemudian selanjutnya kita klik the first DNS event in the info column. Oke, berarti kita diminta untuk klik pada bagian DNS yang pertama. Oke. Di sini dijelaskan bahwa kita diminta untuk explore the OSI model and detail step and not the encapsulation process. Kita bisa melihat, di sini terdapat outliersnya. Sama seperti sebelumnya, bahwasanya ini menjelaskan tentang tipenya adalah DNS. Untuk device yang saya klik memang saat ini terdapat pada DNS web client. Ya, di sini kita bisa melihat informasinya. Untuk informasi di sini seperti yang saya blok saat ini adalah artinya DNS clients mengirimkan DNS query kepada DNS server. Di sini kita bisa melihat informasi untuk UDP source portnya yaitu 1025 dengan destination portnya saat ini adalah 53. Sedangkan untuk layer 3 kita bisa melihat bahwasanya source IP-nya atau asal IP-nya adalah 192.168.1.1 dengan destination IP-nya adalah 192.168.1.254. Oke, kita untuk instruksi kali ini diminta untuk klik pada tab outbound PDU details. Di sini kita bisa melihat informasinya, terdapat beberapa informasi terkait dengan IP, UDP, DNS message, DNS query. Sini kita bisa melihat pada bagian IP-nya yaitu source IP-nya atau IP asalnya yaitu di 192.168.1.1 dengan destination IP-nya yaitu 192.168.1.254. Dengan DNS query-nya kita bisa melihat bahwasanya yang diminta adalah www.osi.local. Untuk selanjutnya pada instruksinya kita diminta untuk mencari first HTTP event in the list and click the color square box of the TCP. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke dalam bagian untuk yang bagian F ini mungkin kita bisa sedikit membandingkan DNS yang ada yang tadi sebelum saya buka yaitu pada DNS yang pertama dengan DNS yang terakhir. Oke. Di sini kita bisa mengcompare. Itu DNS yang terakhir ini adalah DNS yang sudah diterima atau diterima. Sini juga kita masih sama, kita bisa melihat beberapa informasinya. Di sini terdapat informasi terkait dengan portnya yaitu port 53. Untuk source portnya dengan destinasi portnya 1025. Sini kita bisa melihat source IP-nya 1.254 dengan destinasinya 1.1. Nah, pada bagian inbound-nya juga kita bisa melihat masih sama seperti sebelumnya. Sini terdapat informasi terkait dengan Ethernet-nya, IP, UDP, DNS message dan juga DNS query. Kemudian kita coba masuk ke dalam bagian first HTTP event in the list and click, di mana kita diminta membuka bagian TCP di bawah item 4 dan 5. Dalam hal ini kita bisa melihat TCP yang
device itu berada pada web server. Kita klik di bagian sini, kita bisa melihat informasinya masih sama seperti sebelumnya. Informasi di sini menggambarkan port asalnya yaitu 1025 dengan destination portnya yaitu 80. Di sini kita bisa melihat bagian inbound video detailsnya sama seperti sebelumnya. Kita bisa melihat bagian Ethernet, IP, dan juga TCP. Informasi detail di dalamnya pun masih sama seperti sebelumnya. Terdapat source IP-nya, destination IP, kemudian untuk di TCP-nya juga kita bisa melihat bagian source port-nya, juga destination port-nya. Kemudian kita coba bandingkan dengan TCP yang terakhir. Seperti yang diminta, itu kita bisa melihat klik the last TCP event. Oke. Sini kita bisa melihat bahwasanya ini adalah TCP yang memang sudah diterima, dalam artian request yang diminta oleh web client kemudian dikirimkan kepada web server, kemudian web server memproses hal tersebut sampai kemudian web server mengirimkan kembali pada web client dan kemudian web client itu menerima. Nah, di sini bisa dibilang penjelasan seperti itu. Nah, di sini adalah web client, bahwasanya memang request yang diterima oleh web client. Di sini kita bisa melihat ada bagian layer 4-nya, bisa melihat source portnya sama 1025 dengan portnya 80, dengan arti bahwasanya device saat ini itu sudah close, yang mana sebelumnya sudah terkoneksi kepada 1.254 portnya 80. Dengan informasi lainnya juga masih sama seperti sebelumnya, layer 3, 2, dan 1. Jika kita bandingkan dengan step sebelumnya atau TCP yang sebelumnya, kita bisa melihat informasinya di sini, yaitu TCP-nya menerima apa yang sudah terkoneksi, dan itu menggambarkan memang sudah terkoneksi, artinya ya koneksi TCP-nya juga successful. Sini kita bisa lihat di nomor 4, device menerima, dalam artian web server sudah menerima apa yang diminta oleh web client. Kalau kita ibaratkan dalam sebuah pengiriman paket, kita mengirim sebuah paket, saya sebagai seorang pembeli mengirimkan paket itu bisa dibilang sudah diterima oleh yang menjadi tujuan saya, seperti itu. Untuk tugasnya dan juga serta penjelasan yang bisa saya sampaikan adalah seperti tadi yang sudah saya jelaskan, bahwasanya memang untuk tugas kali ini kita diminta untuk melakukan investigating the TCP/IP and OSI models. Untuk selanjutnya dalam instruksi tugasnya kita juga diminta pada bagian challenge ini untuk sedikit bisa menjelaskan terkait dengan pertanyaan based on the information that was inspected during the packet tracer capture. Nah, di sini kita ditanya what port number is the web server listening on for the web request. Di sini kita bisa melihat bahwasanya untuk web server listening on for the web ini kita bisa melihat bahwasanya service web servernya adalah port 80 dengan web lainnya yaitu source portnya 1025. Mungkin untuk bisa kita memastikan, kita juga bisa melihat di sini. Di sini kita bisa melihat bahwasanya IP address-nya itu adalah 1.1. Kemudian juga kita bisa melihat servernya bahwasanya IP-nya ada 1.254. Oke.
Dan yang selanjutnya adalah what port is the web server listening on for DNS request. Kita bisa melihat ya untuk DNS request yang terakhir. Sini kita bisa melihat bahwasanya DNS yang terakhir adalah 1.254 dengan tujuannya yaitu ke 1.1 untuk web client. Kenapa? Karena sini adalah web servernya yaitu 1.254 mengirimkan apa yang sudah diminta oleh 1.1 atau web client seperti itu. Oke. Untuk penjelasan dari tugas kali ini terkait dengan mata kuliah Jaringan Komputer dan Komunikasi Data cukup sekian. Mungkin kita bisa mengambil beberapa summary terkait dengan tugas kali ini, bahwasanya apa yang sudah kita lakukan saat ini memang bisa menambahkan atau bisa membuat kita lebih tahu terkait dengan proses ketika kita ingin mengakses sebuah website. Dalam hal ini misalkan websitenya adalah www.ocilokal. Karena bisa dikatakan selama ini ketika kita mengakses sebuah website, kita hanya tinggal klik saja tanpa kita tahu bahwasanya ada langkah demi langkahnya atau proses di balik semua ini yang sedang berjalan atau yang berjalan yang bahkan sudah berjalan. Seperti yang tadi kita bisa lihat bahwasanya ketika kita melakukan atau menginputkan bahkan mengetik sebuah website, sini kita asumsikan kita berada pada web client, kita merequest atau kita ingin mengakses sebuah website yaitu www.oci.lokal ataupun website-website lainnya seperti facebook.com, instagram.com. Itu terdapat proses di belakangnya. Kita bisa melihat seperti IP tujuan kita, kemudian masuk ke dalam port mana, meskipun pada hakikatnya untuk port juga sendiri kita bisa melihat pada website-website lain juga terdapat beberapa port yang berbeda, tidak hanya port 80, bisa saja port 80 ataupun lainnya seperti itu. Oke, untuk tugas kali ini memang berbeda dengan tugas pada pertemuan sebelumnya. Terdapat informasi bahwasanya completionnya yaitu 72/72, yang mana tugas sebelumnya itu seperti itu. Untuk tugas kali ini memang tidak ada completion seperti itu. Jadi untuk tugas kali ini memang kita diminta untuk investigasi saja, dan bahkan untuk tugas ini bisa dibilang saya secara pribadi bisa mendapatkan ilmu baru, bahwasanya seperti yang saya bilang sebelumnya, ketika kita melakukan request website itu terdapat proses-proses yang kita bisa lihat di belakangnya, mulai dari mengirimkan sesuatu, kemudian web servernya menerima, kemudian memprosesnya hingga dia menyiapkan kembali, bahkan hingga web kliennya pun menerima apa yang diminta atau apa yang di request. Oke, untuk tugas kali ini terkait dengan investigating the TCP/IP and OSI models in action cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.